Oke, hari ini saya akan mencoba eh, membuat iklan untuk Facebook Leads untuk properti ya. Jadi ini nanti saya buat supaya teman-teman mungkin kalau mau belajar iklan ya bisa menyentuh ini. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke dashboard Ads Manager-nya. Oke. Oke, seperti biasa teman-teman pastinya tahu untuk membuat sebuah iklan, kita tinggal klik setelah masuk ke dashboard, kita tinggal klik buat iklan. Nah, karena kita inginnya itu untuk pembuatan prospek atau mendapatkan prospek untuk supaya bisa ditawarin program dari developer atau properti yang kita tawarkan, ya kita langsung saja campaign-nya kita pilih pembuatan prospek. Oke. Setelah itu klik lanjutkan. Kampanyenya ini kebetulan saya lagi bikin campaign untuk perumahan Kalista Residen yang ada di Sidoarjo. Oke, nama kampanye kita kasih nama ya. Langsung aja selanjutnya. Oke. Oke, ini set iklannya juga kita kasih nama yang sama, nggak apa-apa. Oke. Oke, terus kita milih halaman yang mau kita bikin untuk iklan ya. Kebetulan saya sudah bikin halamannya untuk Kalista Residen ini. Nanti teman-teman kalau belum punya halamannya ya harus bikin dulu ya. Nah ini, karena halaman inilah ibarat toko kita yang sebagai media untuk iklannya. Nah, ketika kita pilih halaman tertentu ya, itu biasanya muncul seperti ini, term of service not accepted, artinya halaman ini belum diterima untuk pembuatan iklan lead, maka bagaimana cara diterimanya? Kita tinggal klik ketentuannya, ya. Kita lihat ketentuan. Nah, langsung kita klik saya menyetujui ketentuan selanjutnya. Intinya sih di ketentuan ini itu Facebook ingin mengatakan kepada kita selaku orang yang mau iklan dan mau mencari data dari orang itu bahwasanya Facebook pengennya kita itu bertanggung jawab sepenuhnya ya untuk iklan prospek atau data-data yang diberikan kepada kita. Nah, intinya itu ini ada sebuah syarat ya istilahnya kalau kamu ingin iklan leads ya yang dimana nanti kamu akan dapat data. Nah, maka kamu harus bertanggung jawab sepenuhnya tentang data itu gitu loh. Baru nanti kalau misalkan kita menyetujui, misalkan oke, Facebook saya akan bertanggung jawab tentang data yang apa saya dapat. Jadi intinya ketika terjadi tanda merah tadi seperti tadi, teman-teman tinggal klik ketentuan saja dan klik di sini. Setelah itu ini akan hilang, ya. Ini akan hilang. Artinya page ini sekarang sudah bisa digunakan untuk iklan leads, ya. Untuk hariannya di awal kita bisa coba 50.000. Ini saya pasang 50.000 sehari ya. Ya, jadi kalau misalkan berapa sih paling minimal ya bisa $1 atau setara dengan 15 atau 20.000. Kalau misalkan teman-teman ini nyoba itu sudah dapat. Nah, dengan budget yang 50.000 ini Facebook mengatakan bahwasanya ketika spend Anda itu 50.000, maka nanti prospek yang Anda dapat itu kurang lebih di angka 3 sampai 11 prospek ya dengan jangkauan 1,7K atau sampai 5,0K. Artinya kalau budget kita ini ditambah, misalkan nih kita tambah ya jadi 100.000 satu hari, maka di sini juga akan berubah. Dapat prospek yang lebih banyak. Oh ini 1 juta ya kemudian. Nah, misalkan 100.000 juga di sini akan berubah.
mau budget kita berapapun hariannya juga di sini akan berubah. Jadi budget iklan kita menentukan berapa lead yang kita dapat. Nah, oke. Tentunya ini adalah sebuah estimasi, ya kan? Bahasanya dari sini adalah perkiraan hasil. Itu artinya bukan pasti kita dapat sekian lead-nya, tapi ini adalah estimasi, bisa kurang, bisa lebih ya. Cuman Facebook mengestimasi berdasarkan data yang didapat ya dari Facebook itu kalau kita baca sekian itu kurang lebih sekian. Oke, kita rencana nanti kita jalankan mulai besok pagi, berarti ini saya tanggal Jumat tanggal 19, jamnya ini saya bikin pagi ya, habis subuh. Nah, ini tidak ada ketentuan, misalkan teman-teman mau langsung dijalankan langsung hari ini juga nggak apa-apa, ya. Karena nanti toh juga kita ketika sudah grade iklannya itu tidak langsung running juga ditinjau ya. Cuman saya lebih aman kenapa pakai pagi ya, biasanya orang pagi itu sebelum mereka aktivitas yang dicari pertama kan juga handphonenya ya, biar kena target ini. Oke, untuk lokasi, nah kebetulan ini saya lagi bikin iklan untuk Kalista Residen yang lokasinya di Sidoarjo, maka di sini saya ketik Sidoarjo. Nah, untuk lokasi ini ada beberapa pilihan, artinya Facebook menanyakan kepada kita mau target kita di orang yang tinggal atau baru-baru ini berada di lokasi ini, atau ini lokasi ini adalah lokasi yang akan kita target, atau orang yang hanya tinggal di lokasi ini, artinya memang orang itu bermukim di sana. Ya, kalau yang pertama ini bisa jadi itu turis ya kan, atau mungkin safir yang misalkan nanti saya target Sidoarjo, mungkin dari Malang ke Sidoarjo itu termasuk di sini, ya kan? Atau orang yang baru saja di lokasi ini berarti yang ketiga ini adalah orang yang bukan asli pemukim situ, cuman mereka itu dari perjalanan apa pas ke situ itu kan ke tracking sama Facebook. Nah, seperti ini orang yang berpergian ke sini. Nah, saya pilih bahwasanya orang-orang yang tinggal atau baru-baru berada di sini. Ini nggak apa-apa, saya klik ya. Oke, nah sekarang kita cari, karena sekali lagi ini saya mau iklan Kalista Residen, karena lokasinya di Sidoarjo, Mas, saya ketik Sidoarjo. Klik Sidoarjo ya, Sidoarjo. Oke, Sidoarjo Jawa Timur. Nah, oke. Karena mungkin kalau biasanya kalau perumahan Sidoarjo itu orang-orang Surabaya masih worth it ya. Artinya banyak sekali kalau saya melihat di lapangan itu banyak orang yang kerjanya di Surabaya tapi tempat tinggalnya di Sidoarjo. Sehingga kita juga bisa targetkan kota Surabaya. Kota Surabaya. Oke, cukup Sidoarjo dan Surabaya. Nah, ini sudah cukup mewakili, karena ini juga iklan pertama, artinya iklan pertama itu untuk Kalista Residen kan ini kan iklan perdana, sehingga saya nggak perlu spesifik untuk baik itu tempat ataupun nanti umur atau jenis kelamin atau di sini nanti, karena apa? Di iklan pertama ini saya ingin tahu data yang tak dapat ya. Untuk umur ini juga saya edit, karena ini yang kita jual adalah, yang saya jual ini adalah rumah ya tentunya, maka nggak mungkin di usia 18. Paling tidak saya target minimal, saya istilahnya membayangkan bahwasanya orang beli rumah itu pastinya satu sudah kerja, ya kan? Sudah kerja atau mungkin sudah berumah tangga bahkan ya. Nah itu mungkin perkiraan dimulai di usia 27 ya. Nah, ya nanti dicoba nggak apa-apa, misalkan mau dicoba di usia 25 atau bahkan ke 30 nggak apa-apa. Untuk batasan usia paling maksimal ini saya biarkan ya, supaya nanti nanti dari report iklan pertama ini akan tahu ya. Mungkin di video berikutnya besok, artinya ini kan saya rekam ini kan di hari Kamis ya, di hari Kamis, mungkin besok hari Jumat ketika reportnya sudah jalan, saya akan bikin rekaman lagi ya, insya Allah. Atau mungkin nanti setelah 3 hari iklan ini running, saya akan buat rekaman lagi untuk melihat reportnya, supaya apa? Supaya saya kalau pasang iklan berikutnya itu
umur berapa yang harus saya targetkan. Kalau ini karena iklan pertama, ini biarkan saja seperti ini, nggak masalah karena kita juga sekaligus untuk cari data. Jenis kelamin ini biarkan saja semuanya, jadi all gender, baik laki-laki perempuan biarkan kena. Untuk penargetan terperinci, nah ini karena yang saya jual ini adalah rumah, ya sebenarnya kalau dibilang rumah itu kan dibilang kebutuhannya siapa ya, kebutuhan banyak orang, artinya hampir setiap orang juga butuh rumah, terutama bagi yang belum punya rumah ya, atau mungkin bagi orang yang sudah punya rumah juga pengennya itu investasi atau membelikan anaknya atau apa kan gitu kan. Nah, kalau seperti itu biasanya demografinya bisa ditulis kayak investasi, ditulis tentang orang yang tertarik dengan rumah, ya. Tapi dalam hal ini tidak saya tulis. Alasannya kenapa tidak saya tulis? Karena ini adalah iklan pertama, ya. Biarkan Facebook untuk mencari sendiri, nggak ada masalah. Yang jelas kan saya sudah menargetkan satu di usia, yang kedua di tempat ini, ya kan. Artinya Facebook akan mengklasifikasi nanti dengan sendirinya. Nah di iklan berikutnya nanti baru saya cari minatnya. Nanti dari mana bacanya? Dari laporan iklan yang pertama ini. Ya. Oke. Pertama, oke seperti ini aja. Oke, penempatannya otomatis saja. Nah, karena ini baru sekali lagi ini karena baru iklan pertama. Sekali lagi ini kita biarkan otomatis, baru nanti kalau iklan kedua ya kita melihat report dari iklan pertama ini lebih banyak ke arah mana Facebook menjangkau, baru di situ yang kita ajukan. Oke, langsung aja selanjutnya. Oke. Oke, ini ada beberapa tanda yang muncul seperti ini, tinjau 2 kesalahan atau apa buat formulir ya, karena memang ini belum saya buat formulirnya. Nah, sekarang kita bisa bikin formulirnya dulu, ya kan? Nah, karena ini tadi campaign-nya adalah campaign untuk dapatkan iklan, dapatkan lead, ya, maka kita harus bikin formnya buat formulir. Oke, judulnya ini bisa saya kasih Kalista Resident, judul formnya ya, maksudnya. Karena kalau kita sudah bikin ini nanti bisa tersimpan. Misalkan kedepannya mau bikin iklan lagi menggunakan form yang sama, bisa tinggal pilih untuk nama formulirnya. Tujuannya adalah untuk lebih banyak volume, ya kan? Maksudnya kita dapat banyak lead. Intronya, oke. Ini untuk yang gambar biru ini ya, yang gambar biru ini mungkin kita bisa coba unggah gambar yang relevan ya, yang artinya rumah. Mungkin bisa pakai ini. Mungkin bisa pakai ini ya. Oke, coba. Oke, sambil nunggu di upload, kita tulis saja di ya oke, sudah muncul ya. Untuk di teks judul adalah kita bisa tulis launching. Oh, kita pakai kapital ya. Launching. Oke. Harga organik. Oke. Seperti itu. Paragrafnya adalah akan dapatkan dapatkan promo dapatkan promo dengan mengisi form di bawah ini. Atau mungkin misalkan lebih kreatif, punya kata-kata yang lebih menarik supaya orang itu intinya mau ngisi form ya, karena tujuan kita adalah supaya ingin dapat form, itu nggak apa-apa. Kalau misalkan punya
ads copy yang bagus. Ini untuk formnya. Jadi ini bukan nanti yang diiklankan, nanti yang di depannya. Ini kita bikin formnya dulu. Jadi launching harga perdana, dapatkan promo dengan mengisi form di bawah ini. Kan? Oke, terus pertanyaan-pertanyaannya kita siapkan. Oke, ini ada 2 form. Yang satu adalah untuk pertanyaan khusus, yaitu kita bisa custom, kita bisa buat sendiri, atau mungkin yang sudah disiapkan sama Facebook, ya. Yang sudah disiapkan sama Facebook itu di sini ketika apa bedanya ketika kita buat sendiri sama disiapkan Facebook. Kalau yang buat sendiri, ini orang ketika masuk ke form kita itu mereka akan ngisi secara manual. Kalau yang diisi Facebook, ya secara otomatis ketika mereka klik next dan sampai ke form ini langsung otomatis terisi. Terisi dari mana? Dari data mereka ketika dulu waktu daftar Facebook. Seperti itu. Cuman saya pinginnya manual. Kalau teman-teman mau pakai yang otomatis juga nggak apa-apa. Ini manual. Singkat, saya pingin yang tak minta itu, saya ingin dapatkan satu nama mereka. Yang kedua, yang ingin saya dapatkan itu adalah nomor WhatsApp, ya. Nomor WhatsApp. Oke. Yang ketiga yang saya ingin dapatkan itu adalah alamat. Oke, alamat atau bisa diisi dengan kota ya. Atau alamat. Oke. Alamat rumah. Oke. Nah, atau mungkin kita bisa pilihan ganda, kita kasih jenis kelamin ya. Mungkin. Supaya jawabannya nanti mungkin yang satu itu oke. Laki-laki. Atau perempuan. Oke, ini kita ganti ke bawah karena ini harusnya setelah nama ya, setelah nama. Oke, masih di jawaban singkat. Oke, jenis kelamin. Oke, jenis kelamin ini di bawahnya nama saja. Oke, kenapa nggak bisa ya? Bentar. Ini harusnya bisa. Atau mungkin kita hapus dulu. Ini kita pengennya itu sebentar. Ini harusnya bisa. Ini kan delay juga bisa kan. Harusnya tadi dipindah bisa, ya kan? Oke, bentar. Ini dapat pilihan ganda lagi. Oke, pilihan gandanya ternyata secara default ya itu ada di paling atas ya ternyata ya. Nah, kalau misalkan itu ternyata tidak diperlukan ya sudah nggak apa-apa, nggak usah lah. Dari nama itu kan juga tahu ya. Oke, alamat rumah ketika sudah selesai beritahu orang-orang bagaimana informasinya. Oke, ini kita kasih catatan hanya untuk memastikan bahwasannya data yang mereka berikan itu adalah data yang akan aman dan tidak akan kita salahgunakan. Jadi kita bisa menulis seperti ini. Kami akan menggunakan
data Anda untuk memberikan promo terkini atau promo dari project kami. Oke. Privacy ini bicara tentang privacy policy, ya kan? Nah, di sini kan ada tulisan karena Anda akan mengumpulkan informasi pelanggan, maka Anda harus menyertakan tautan kebijakan privasi perusahaan Anda. Tautan Anda akan muncul dengan penafian. Oke, ini istilahnya sebagai prosedural aja sih, ya kan? Tautan ini bisa ditulis apa kalau misalkan kita punya website atau apapun itu bisa ditulis, kalau memang ada privacy policy-nya bisa dimasukkan ke sini tautannya. Kalau nggak punya ya bisa diketik seperti ini. Yang penting adalah formatnya format apa? Formatnya format website yang ada dotnya gitu ya. Data. Oke. Submit penyelesaiannya. Oke, kita di sini tinggal klik terima kasih. Telah mengisi data dengan benar. Oke, kita bisa di sini tulis kita bisa tulis marketing kami akan menghubungi Anda atau bisa dibalik, marketing kami akan segera menghubungi Anda gitu. Ya, sama saja lah. Marketing kami akan menghubungi Anda dengan segera atau marketing kami akan segera menghubungi Anda. Itu juga boleh. Nah, misalnya di sini akan segera menghubungi Anda. Hubungi. Oke. Nah, ini apa namanya bisa untuk view website bagi yang sudah punya website ya. Kalau misalkan belum punya website bisa pakai link WA sehingga orang ketika ngisi form itu ketika klik mereka langsung ke WA-nya kita. Kebetulan saya sudah bikin landing page untuk Kalista Resident ya, itu dengan nama kalistaresident.info. Ya. Ini kebetulan sudah saya bikin. Sambil nunggu. Oke, mau Anda cek. Nah, Anda bisa melihat konsep desain rumahnya dengan klik tombol di bawah dengan atau langsung klik tombol di bawah. Oke, nah maka di sini kita tombol ajakannya adalah situs web. Ajakan tindakannya ini harus view web juga boleh atau ya karena ini saya kata-katanya adalah konsep desain rumah, klik tombol bawah, maka di sini adalah contoh desain rumah. Oke. Tapi kita arahkan ke website. Nah ini tautannya ini
Tadi sudah kebuka ya, ini landing page yang sudah saya buat. Nah, jadi ceritanya itu nanti ketika orang-orang sudah ngisi form, mereka akan dilarikan ke sini ya. Oh, jadi kita tinggal copy ini linknya. Nah, kalau bagi teman-teman yang belum punya landing page, itu bisa pakai link WA di sini. Ya, artinya kalau link WA mungkin bisa jadi tombolnya ini bukan contoh desain rumah, tapi bisa jadi hubungi marketing kami, gitu kan. Oke, sudah selesai semuanya, ya kan. Coba kita lihat kembali. Ya, oke, dapatkan promo dengan mengisi form di bawah ini. Oke. Ini juga bisa. Intronya ini juga. Oke. Oke. Oke, sudah selesai. Untuk pembuatan formnya kita terbitkan. Oke, formnya sudah ditambahkan. Tinggal sekarang bikin ini ya. Pertanyaan khusus tidak boleh meminta informasi yang sama atau pada dasarnya serupa dengan yang bisa Anda menggunakan di optimalisasi. Oke. Oke ya. Oke, sekarang kita itu nanti bentar. Oke, kebetulan ini untuk itunya saya sudah bikin untuk heads copy-nya, ya kan? Kita unggah. Tadi saya sudah siapkan untuk WhatsApp video. Ini ya, di lokal aja. Oke, ya, oke, ini. Mengunggah. Oke, ini tampilan meganya, baru kita bikin heads copy-nya. Oke. Kita klik untuk headline-nya, rumah baru, angsuran 990.000 per bulan. Oke. Nah, yang bebas. Ya, oke. Oke. Ini launching perdana. Kita baca ini dengan launching perdana Kalista Residence Sidoarjo. Ya. Nah, lokasi strategis termurah. Nah, oke, semua mulai 200 jutaan. Oke, mulai 200 jutaan. Ya. Oke, jutaan. Oke. Silahkan
klik tombol di bawah, tombol di bawah, dan isi form dengan data yang benar, agar marketing kami bisa menghubungi Anda untuk memberikan penawaran terbaik. Oke, seperti ini ya. Ini berarti ada di sininya. Nah, ini motor bulan masih. Oke, launching. Jika Anda berminat, oke, silakan oke. Nah, ini di sini ini jadi ini di sini adalah gambaran dari apa yang kita tulis di sini ya. Nanti ibaratnya tampilan iklan kita ketika sudah running itu seperti ini ya. Oke. Judulnya anggap aja di sini kita tulis promo bulan ini. Oke, situ aja. Ini kita klik selengkapnya mungkin ya bisa ya. Oke. Promo bulan ini. Oke. Udah selesai. Ini apa ini? Oke. Oke, sudah tidak ada masalah. Aman semuanya. Nah, ini hanya untuk rasio ininya saja. Rasio apa namanya ini? Rasio aspek media cerita harus lebih kecil atau sama dengannya. Nah, ini kan kita karena tadi penempatannya otomatis dan ini adalah contoh-contoh penempatan ketika ini di kabar. Nah, ini di kabar beranda Facebook, ini di apa namanya di Instagram, ya. Ini di marketplace, ya. Ini di beranda video Facebook. Nah, ini cerita Facebook Story, ya. Yang ini yang maksudnya dijalankan ini. Tapi nggak apa-apa kalau kita tetap pakai ini juga nggak ada masalah. Ya. Nanti setelah ini kita klik terbitkan dan setelah itu ditinjau. Oke, kita terbitkan. Oke, kita tunggu, ya. Kita tunggu. Nanti statusnya ini ke dalam Trevi, nanti statusnya ganti menjadi ditinjau kalau ini sudah selesai, ya. Ketika ini sudah selesai, nanti statusnya ditinjau. Oke, statusnya ditinjau. Oke, mungkin masalah sinyal ya. Kita biarin aja, nggak apa-apa. Atau memang biasanya kalau terlalu lama gitu ya, kalau misalkan terlalu lama, teman-teman bisa refresh ya kan. Jangan khawatir apa yang sudah kita tulis di sini itu tidak akan hilang. Ya, misalkan di refresh tidak akan hilang. Ya, kan misalkan ini kan lama, ya udah kita refresh saja. Ini, oke, reload aja kalau nggak ada masalah, nggak hilang kok. Oke, kita reload. Karena mereka itu secara otomatis tersimpan.
Ini mungkin sinyal ya. Oke, mulai muncul satu persatu. Oke, mulai muncul satu persatu. Ya. Oke ya, tadi kan sudah selesai semua. Coba aja langsung kita coba kembali untuk terbitkan. Nah, ini itunya, tunjuknya. Oke. Coba kita terbitkan kembali. Oke. Oke, itu cepat ya. Jadi memang mungkin tadi masalah sinyal. Oke, selesai. Posisinya di tinjau ya, karena kita nanti pasangnya untuk running di besok pagi jam 5, nanti kita besok kita lihat kembali ya. Jadi kalau teman-teman pengen pengen tahu hasil seperti apa, insya Allah saya videokan kembali. Jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman untuk notifikasi, bisa klik subscribe-nya atau loncengnya dibunyikan ya. Oke, nanti besok day 1, day 2, day 3 sekalian membaca report nanti kan sehari itu harga purnya berapa, terus apa yang kita dapat. Itu kita bisa tahu ketika ini sudah jalan iklannya. Oke, cukup seperti itu saja bikin iklannya. Sangat mudah sekali. Nanti masalah hasil seperti apa, nah itu bisa kita otak-atik lagi ya. Jadi untuk iklan yang pertama kali biasanya seperti ini dibiarkan aja, nggak usah terlalu spesifik supaya itu hanya kita testing lah istilahnya. Ini iklan testing, ini masih bisa dikatakan dengan belum iklan yang tertarget banget ya. Kita testing untuk mengetahui siapa saja yang melihat, terus usia berapa saja, itu nanti setelah mungkin day ketiga, hari ketiga nanti bisa dilihat seperti itu. Oke, teman-teman semua, bagi yang ingin mencoba silahkan ya kan. Ya, kalau misalkan ada yang miss dari apa yang saya contohkan dan teman-teman masih bingung, bisa langsung komen ya kan di bawah. Oke, terima kasih. And semoga selalu keberuntungan bagi teman-teman, sukses selalu, dimudahkan semua urusannya, dan sampai ketemu lagi. Terima kasih. Okay.